Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang mengapa memanfaatkan waktu di dunia itu sangat penting. Abdullah bin Umar radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang sangat pemberani. Di usianya yang 15 tahun, dia telah mengikut andil dalam perang Khandaq. Melalui izin dari Rasulullah SAW, beliau juga mengikuti Fathu Makkah atau yang disebut dengan penaklukan Makkah. Abdullah bin Umar radhiyallahu an adalah sahabat yang banyak memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga beliau dipercaya untuk memberikan fatwa pada masa Islam selama 60 tahun lamanya. Di antara karomah yang telah Allah berikan kepada Abdullah bin Umar adalah pernah suatu ketika ada satu kaum yang tertahan lewat di suatu jalan karena adanya macan yang menghalanginya. Maka dari itu Abdullah bin Umar turun dari untanya dan memegang kuping macan tersebut dan menariknya dari jalan. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang terakhir wafat di Makkah pada tahun 73 Hijriah. Ulama hadis menobatkan Abdullah bin Umar sebagai sahabat kedua yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 buah hadis. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara." Lalu Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan waktu hidupmu sebelum engkau meninggal dunia." Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah yang pertama itu kepiawaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya guru dalam mengajarkan ilmu Islam. Beliau mengajarkan ilmu dengan menggunakan bahasa lisan dan bahasa perbuatan, sehingga menjadikan orang yang diajak bicara selalu teringat dengan tarbiyah atau pendidikan beliau. Di antara cara beliau dalam mengajarkan ilmu adalah dengan memegang pundak dan mengajak bicara. Yang kedua adalah manusia seharusnya tidak menjadikan dunia sebagai tempat bermukim untuk selamanya. Namun hendaknya seorang muslim rindu untuk tinggal di negeri akhirat, yaitu syurga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Jika engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara." Yang ketiga adalah motivasi untuk memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan amal soleh. Sebagai penjelasan dari Ibnu Umar adalah, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Yang keempat adalah memperingatkan seorang muslim agar tidak panjang angan-angan. Memendekkan angan-angan karena takut datangnya ajal secara tiba-tiba. Pendek angan-angan merupakan bentuk zuhud terhadap dunia sebagai perkataan Imam Ahmad, yaitu zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan. Ketahuilah bahwa kematian itu datangnya dengan tiba-tiba. Seperti perkataan Bakar Al-Muzani berkata, "Apabila kalian mampu tidak bermalam kecuali wasiat tertulis di samping kepalanya, maka lakukanlah, karena ia tidak mengetahui, mungkin ia masih bermalam dengan penduduk dunia, dan pagi harinya ia telah menjadi penduduk akhirat." Yang kelima adalah mengingatkan agar manusia mempergunakan masa hidupnya,
karena setelah kematian datang, maka akan muncul penyesalan yang sangat berat karena meninggalkan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang meninggal di dunia kecuali ia akan menyesal. Para sahabat bertanya, apa yang ia sesalkan wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ia adalah seorang yang baik, maka ia menyesal mengapa tidak menambah kebaikannya. Dan apabila ia adalah seorang yang jelek, maka ia menyesal mengapa ia tidak bertaubat sebelum waktu sakaratul maut datang. Ingatlah bahwa di dunia ini adalah tempat beramal dan bukan tempat perhitungan amal. Manfaatkanlah waktu ketika di dunia dengan melakukan amal soleh untuk bekal di negeri akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, sesungguhnya dunia beranjak pergi dan akhirat akan datang. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini adalah kesempatan untuk beramal dan tidak ada perhitungan. Dan besok di akhirat adalah tempat perhitungan dan tidak dapat lagi untuk beramal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.